Oh, ini ada beberapa pelanggan ya? Iya banyak, itu banyak. Dia menawarkan saya tuh kepada banyak lelaki. Oke. Michat kembali menjadi sorotan setelah seorang wasit sepak bola Liga 2 berinisial Evar 31 terseret kasus dugaan eksploitasi seksual terhadap istrinya sendiri. Evar dilaporkan ke polisi karena diduga memaksa sang istri SHF 27 melayani pria hidung belang yang dipesan melalui aplikasi pesan instan tersebut. Kasus ini terjadi di kediaman pasangan tersebut di kawasan Batu Ceper, Kota Tangerang. Kuasa hukum korban, Abdul Hamim Jauzi, mengungkapkan bahwa tindakan Evar dilakukan secara sistematis dan disertai ancaman. Meski hingga kini belum ditemukan bukti aliran uang hasil transaksi. Pihak kuasa hukum menegaskan perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur eksploitasi seksual dan tindak pidana serius, terlepas dari ada atau tidaknya keuntungan finansial. Pihak kepolisian membenarkan laporan tersebut dan menyatakan proses hukum masih berjalan. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Metro Tangerang Kota, AKP Suito, mengatakan kasus ini sudah masuk tahap klarifikasi saksi. Kasus yang menjerat Evar ini kembali membuka sisi gelap Michat, khususnya pada fitur berbasis lokasi seperti People Nearby. Fitur yang awalnya ditujukan untuk memperluas pertemanan tersebut kerap disalahgunakan sebagai sarana transaksi prostitusi daring karena minim verifikasi identitas dan mudah diakses secara anonim. Kemudahan mencari pengguna di sekitar lokasi membuat Michat rentan dimanfaatkan pelaku kejahatan, termasuk dalam praktik eksploitasi seksual dan tindak pidana perdagangan orang TPPO, bahkan hingga merambah ke ranah domestik seperti yang terjadi dalam kasus ini. Otoritas terkait sebenarnya sudah memberikan warning terkait maraknya penyalahgunaan aplikasi digital untuk transaksi seksual seperti Michat. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo diketahui telah mendorong pengelola platform untuk memperketat moderasi konten serta menutup akun-akun yang terindikasi terlibat transaksi seksual ilegal. Pemutusan akses atau pemblokiran aplikasi juga menjadi opsi jika pelanggaran terus berulang. Sementara itu, Polri mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap kejahatan berbasis aplikasi dan segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan. Berikutnya, beliau juga mengajak terus dengan pengancaman, kalau ingin rumah tangga baik-baik saja, ikutin mau gua, kata dia. Lalu kalau lu nggak mau, gua bakal. AKP Prapto Lasono menyebut, saat ini proses hukum terhadap laporan yang dibuat oleh korban SHP 27 telah naik ke tahap penyidikan. Adapun, polisi juga masih belum mengetahui apa motif pelaku melakukan kekerasan kepada korban. Menurut Prapto, pendalaman terkait motif terlapor akan dilakukan saat pemeriksaan di Polres Metro Tangerang Kota. Sebelumnya diberitakan, seorang wasit Liga 2 Indonesia berinisial Evar 31 dilaporkan ke polisi oleh istrinya SHP 27 atas dugaan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kuasa hukum korban, Abdul Hamim Jauzi, mengatakan dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada the 25th of September 2025 di rumah terlapor yang berlokasi di Poris Gagabaru, Kecamatan Batu Ceper. Sang istri mengaku dipaksa melayani hubungan seksual dengan pria lain yang dipesan suaminya melalui aplikasi online. Dalam beberapa kesempatan, korban dipaksa melakukan hubungan seksual dengan melibatkan pihak ketiga, disertai ancaman, kekerasan fisik, dan intimidasi psikis. Atas peristiwa itu, korban melaporkan suaminya ke Polres Metro Tangerang Kota pada 8 Oktober tahun 2025. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP atau B 1521 X 2025 SPKT atau Polres Metro Tangerang Kota atau Polda Metro Jaya. SHP menikah dengan suaminya, FR, pada 6 Januari tahun 2024 dan dicatatkan di KUA Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Adapun konflik pertama yang mereka alami, FR diduga menyembunyikan kondisi kesehatannya sebelum menikah. Konflik rumah tangga semakin buruk ketika FR diduga kerap memaksa korban melakukan hubungan seksual menyimpang. Pasalnya,
Eva disebut berulang kali mengajak korban melakukan hubungan badan dengan melibatkan pihak ketiga atau threesome. La menjelaskan, korban sempat dipukul hingga memar dan mengalami perusakan barang pribadi, termasuk telepon genggam. Selain itu, FR juga diduga melarang korban bekerja sebagai desk collection dan justru menyuruh bekerja sebagai pemijat plus-plus. Puncak peristiwa terjadi pada 25 September 2025. Hamim menyebut, FR diduga menjebak korban dengan cara menjual korban melalui aplikasi MeChat hingga mendatangkan seorang pria ke rumah mereka. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan menghadirkan informasi terbaru untuk Anda jika Anda suka video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar Anda pada kolom komentar di bawah ini. Info kita melaporkan.